Bu Eka. Sibuk nggak hari ini Bu Eka? Ada yang mau saya, Waalaikumsalam. ya ini Iya, iya. ada yang mau saya ceritakan Bu Eka. Iya, iya. Waalaikumsalam Bu Dwi. Saya kebetulan sedang tidak sibuk. Ada apa Bu Dwi? Saya lihat sepertinya Bu Dwi ini agak murung ini akhir-akhir ini. Tidak bersemangat seperti biasanya. Biasanya kan full senyum, smile. Aduh, energinya itu keluar ya semangatnya. Iya, Bagaimana Bu iya. Dwi? Apa nih yang mau diomongin sekarang? Mungkin bisa Iya, saya nantinya. iya. Mohon maaf sebelumnya mengganggu waktunya sebentar ya Bu Eka ya. Tidak apa-apa Bu Dwi, monggo. Iya. eh Begini Bu, saya mempunyai permasalahan tentang hubungan saya dengan rekan-rekan saya. Saya itu sebenarnya ingin sedikit berbagi pengalaman eh, tentang pembuatan media pembelajaran yang lebih Mhm, menarik minat anak. Dan mhm. media pembelajaran itu misalnya video seperti itu. Karena selama Mmm, ini dari pengamatan saya, rekan-rekan guru itu masih menggunakan media pembelajaran yang berupa gambar. Dan iya, gambar iya. pun itu sudah digunakan bertahun-tahun, misalnya sudah tidak diperbarui sampai sekarang. Oh iya, jadi Ya, ini dengan senang hati ini sebenarnya, masalahnya berarti seperti itu ya. ya, ya. Mungkin bisa dijelaskan lebih lengkap lagi sehingga bisa mengurangi kegelisahan panjenengan ini. Jadi saya juga Ya. ingin mendapatkan, panjenengan nanti kan bisa dari percakapan ini tuh sebenarnya nanti bisa Bu Dwi apa yang diharapkan nanti sebenarnya? Mhm. Iya, iya, dari percakapan ini yang saya harapkan nanti saya bisa eh, mengutarakan ungkapan hati saya sama Bu Eka, curhat begitu Ibu ya. Terus nanti misalnya ada solusi dari Ibu, saya terima dengan senang hati begitu. Oke, masalahnya apa ini Putri? Ceritakan tadi sudah sedikit cuman ujungnya nah coba nanti ceritakan. Mungkin saya bisa ngebantu secara keseluruhan ini mungkin diceritakan. Tadi kan baru ujung ya. Nggih, Coba nggih. oh, Nggih, nggak Bu Eka. lama Eh, ya. Heeh. nggih. Tadi itu kan media pembelajaran yang digunakan rekan saya itu berupa gambar dan sudah usang, Bu Eka. Nah, Oh, iya. saya inginnya itu saya melihatnya ketika teman-teman saya mengajar, anak-anak itu jadi bermain sendiri karena kurang tertarik dengan pembelajaran yang atau materi yang disampaikan oleh teman saya. Nah, saya itu kasihan sama anak-anak BK. Saya itu hmm, Ya. pernah suatu ketika saya memperlihatkan video dan saya mengutarakan begini, ini Bu yang saya buat media pembelajaran. Anak-anak itu senang loh Bu seperti ini, saya seperti itu. Tapi eh, ketika saya memperlihatkan itu, eh, rekan guru saya itu menjawab seperti ini. Eh, nggak usah ribet-ribet, saya nggak bisa IT begitu. Saya cukup pakai gambar ini saja begitu. Menurut saya walaupun memakai gambar itu Bu yo diperbarui gitu loh Bu. Jangan yang sudah Iya. bertahun-tahun yang gambarnya sudah nggak karu-karuan itu Heeh. dipakai terus begitu Jadi BK. sudah Tapi nggak kelihatan gambarnya ya. iya ya seperti itu. Saya itu apa namanya mau mengutarakan itu ragu-ragu Bu BK. Saya takutnya nanti dikira menggurui karena eh, rekan-rekan guru saya itu nggak sudah senior begitu dari saya. Iya. Jadi saya tuh selama ini merasa keresahan saya tuh seperti itu, ingin mengungkapkan, tapi saya itu nggak berani, saya tuh ragu-ragu, takutnya dikira saya, wah keminter ini, begitu, Beka. Eh, baik, baik Bu Dwi, saya mengerti ini perasaan Bu Dwi ini, keresahannya Bu Dwi ini saya mengerti ini. Saya setuju dengan pemikiran-pemikiran panjenengan ini. Dan bila saya simpulkan nih keresahan Bu Dwi ini adalah rekan-rekan Bu Dwi ini menggunakan media pembelajaran yang sudah tidak menarik lagi ya, Ya, sudah usang sehingga anak-anak sudah nggak tertarik lagi. Dan Bu gitu. Dwi ingin berbagi pengalaman dalam membuat media pembelajaran yang lebih menarik lagi. Iya, Tetapi begitu. panjenengan ragu-ragu ya ini ya mengutarakan niat panjenengan kepada rekan-rekan Budi yang lebih senior. Eh, Iya,
betul Dan Beka. mereka sebenarnya sudah nyaman dengan metode yang mereka gunakan selama ini. Padahal anak-anak pun sebenarnya juga sudah nggak begitu excited, nggak tertarik banget ya. Begitu ya, Bu Nggih. Dwi? Nggih, betul Mhm. Beka, seperti itu. Jadi masalahnya begitu ya. Memang Nggih, di sekolah PAUD utamanya sangat membutuhkan media pembelajaran yang dapat digunakan untuk memusatkan perhatian mereka. Ya, nggih, lalu nggih. biasanya Bu Dwi, media yang bagaimana yang biasanya panjenengan gunakan dalam pembelajaran yang panjenengan lakukan? Iya, selama ini saya sering menggunakan atau membuat video pembelajaran yang saya rekam sendiri kemudian saya perlihatkan sesuai dengan tema yang sedang terjadi saat itu. Tapi juga media alatnya itu dengan menggunakan laptop. Tapi sering juga saya menggunakan HP, tidak hanya dengan laptop. Saya juga pernah Oh, mengutarakan pada teman rekan guru saya, tidak perlu kalau tidak bisa laptop, bisa memakai HP begitu. ya. Oke. Eh, dari yang Ibu Dwi sampaikan tadi, Bu Dwi itu sebenarnya sudah pernah ya menyampaikan hal tersebut ya. Iya, Bu Eka. Dan itulah menjadi keresahan saya selama ini, Bu Eka. Oke, Bu Dwi, jika dari rentang nilai 1 sampai 10 yang sudah Bu Dwi lakukan ini kira-kira sudah sampai di nomor berapa ini? Melakukan yang ke rekan-rekan guru saya. Iya, iya. Atau saya melihat rekan-rekan Penggunaan guru media saya. pembelajaran tadi ya, ya. Iya. Kalau saya menggunakannya, saya sudah sampai 8 begitu ya Bu. Sudah Tapi sampai kalau 8 ya. teman-teman saya itu masih di level 5. Seperti Level itu. 5 Menurut saya demikian. ya. Ya. Jadi kalau untuk angka 10 itu memang sangat susah ya. Paling Ya. tidak tadi Bu Dwi sudah nantikan paling tidak sampai level 8 gitulah ya. Iya, Nah, karena memang untuk saya sering menggunakannya seperti itu. iya, untuk mencapai itu Bu, apa ini kira-kira yang harus dilakukan supaya berada di posisi yang penjenengan inginkan? Iya, kalau menurut saya inginnya itu teman-teman saya mengikuti jejak saya, mengikuti apa yang saya lakukan. Bukan berarti saya ini lebih maju, bukan. Tapi saya inginnya tuh anak-anak terlihat semangat gitu loh, Bu. Jadi saya ingin teman-teman tuh Mbok ya melihat pembelajaran saya begitu. Jadi saya itu biar mereka pun tahu, bukan hanya teori yang saya ucapkan, tapi prakteknya juga tahu begitu. Ya, oke, keren. Kalau menurut saya nih ya Bu itu ya, apa yang sudah panjenengan lakukan ini sudah sangat bagus. Tapi mungkin Budi masih perlu berbagi praktik baik yang lebih banyak lagi mungkin ya, meskipun tadi sudah dimulai, tapi mungkin intensitasnya lebih diperbanyak lagi ya, Nggih, nggih. tentang berbagi praktik baik, tentang proses pembelajaran dengan menerapkan media pembelajaran yang sudah Budi maksudkan tadi. Iya, Nah, iya. dari melihat Budi mengajar, nanti kan tadi bisa sudah menerapkan media pembelajaran yang Budi maksudkan. Nah, dari melihat Budi mengajar, menggunakan media tersebut, kemudian reaksi dari anak-anak itu terhadap pembelajaran Ibu mungkin saja beliau-beliau akhirnya kan melihat ya di kelas itu Iya, nanti iya. yang sedang Budi ampuh. Itu Iya, dengan melihat antusiasme anak-anak terhadap pembelajaran yang penjenengan lakukan nanti setidaknya nanti bisa menumbuhkan keinginan rekan-rekan guru Budwi untuk mengikuti apa yang panjenengan lakukan gitu ya. nggih, nggih. Nggih, saya rasa juga begitu, Bu. Itu tadi yang ada di angan-angan saya seperti itu. Saya mikirnya kalau hanya teorinya saja, belum lihat prakteknya, mungkin mereka belum mengena Betul, gitu ya, Bu ya. betul, tentu saja ya. Nah, Hmm. dari apa yang sudah panjenengan sampaikan tadi, ada rencana Budwi ke depannya kira-kira apa? Saya berniat menemui kepala sekolah untuk Hmm. mengutarakan apa yang saya rasakan dan betul saran BK tadi. Jika diizinkan, saya akan mengundang atau mengajak teman saya untuk melihat praktik saya mengajar seperti itu. Ya. Lalu Budi, apakah ada hal lain yang akan dilakukan lagi? Itulah yang menjadi pemikiran saya, Bu ya. Tapi saya akan mencoba
mengajak teman-teman saya belajar bersama, membuat hidup pembelajaran. Dan nanti Ya. kalau dengan belajar bersama itu kan artinya bersama-sama belajar bersama dari awal, jadi tidak ada kesan menggurui seperti itu, Bu Erika ya. Iya, duduk bersama di meja yang dengan tidak ada Aman ya. batasan jarak gitu Iya, ya, iya, iya. lebih Iya, nyaman gitu ya. iya. Eh, Baik, langkah yang panjenengan ambil tadi sudah tepat sekali. Saya setuju dengan ide itu, Bu Dwi. Nggih, Keren. nggih, terima kasih. Terima kasih, Bu Eka. Ya, kapan kira-kira langkah yang panjenengan rencanakan ini dilaksanakan? Insya Allah minggu ini, Beka, saya akan segera menemui kepala sekolah dan segera mengaksen rencana Oh, saya, Beka. langsung eksekusi ini ya. Oh, syukur ya, Langsung. Bu Dwi. Eh, Gimana nih rasanya? Perasaannya gimana sekarang? Alhamdulillah sedikit lega, Beka ya. Ya, bukan Oh, sedikit lagi, banyak lega karena ternyata saya ini didengar begitu, Beka. Saya sudah bisa mengeluarkan unek-unek saya, mengeluarkan apa yang selama ini saya pikirkan, begitu, Beka. Syukurlah Bu Dwi sudah merasa lega ya. Iya, Lalu iya. dari yang sudah Bu Dwi rencanakan tadi, komitmen apa Bu yang akan panjenengan lakukan untuk menjalankan rencana itu? Untuk hal itu saya akan memulai dari diri saya sendiri. Saya akan menambah kepercayaan diri saya dan saya itu mulai berani begitu loh, berani mengutarakan, tidak ragu-ragu lagi begitu Ibu. Ya. Lalu dukungan seperti apa ini yang dibutuhkan panjenengan untuk melakukan komitmen tersebut? Itu yang masih jadi pemikiran saya, Bu ya. Mungkin saya Iya. akan berkomunikasi lebih aktif lagi dengan kepala sekolah maupun rekan guru saya dan lebih melakukan pendekatannya lebih intens lagi dengan mereka-mereka. Iya. Jadi Seperti itu. meningkatkan intensitas komunikasi mungkin Bu Dwi ya. Wah, Betul sekali, bagus BK. sekali Bu Dwi. Bagus. Semoga ini dapat segera terselesaikan dan Bu Dwi dapat bekerja dengan suasana hati yang tenang. Nah, Bu Dwi, untuk pertanyaan terakhir nih, dari percakapan kita tadi, apa yang bisa kita dapatkan ini? Oke, amin. Doa-doanya dan terima kasih atas waktunya dan segala saran ataupun masukan dari Bu Eka tadi. Yang jelas saya merasa lega dan saya berterima kasih. Dan saya jadi yakin langkah apa sih yang akan saya lakukan selanjutnya. Begitu dari percakapan ini itu yang saya dapat. Semoga kita bisa menjadi guru yang teladan bagi anak didik kita dan kita menjadi teladan juga bagi rekan guru yang lain. Gitu, Bu Eka. Amin. Karena waktunya ini sudah nggak bisa diperpanjang lagi mungkin ya, tapi semoga ini bisa menjadi manfaat yang baik buat kita dan Terima semuanya kasih, yang dengar. Beka. Terima kasih Ih, Bu Dwi. maturnuwun. Ada Nggih, lagi yang mau Beka. disampaikan? Ampun, Beka, terima kasih. Senang sekali melihat keceriaan panjenengan lagi terpancar. Ya, Amin. terima kasih. Oke, sudah selesai. Waalaikumsalam, Bu Eka. Bu Dwi sibuk Bu. Mungkin ada yang ingin saya bicarakan. Saya minta waktunya sebentar bisa? Dengan senang hati, Bu Eka. Kebetulan saya hari ini tidak sibuk dan saya siap mendengarkan cerita dari Bu Eka. Monggo, Bu Eka. Ya Bu, maaf ya saya mengganggu waktu Ibu ini jadinya. Nggih, nggih, tidak apa-apa, Bu Eka. Tapi sebelumnya saya ingin bertanya dulu pada Bu Eka. Nah, dari percakapan yang akan kita lakukan nanti, apa yang ingin Bu Eka dapatkan? Ya, setelah saya sharing ini nanti saya ingin saya berharap kegelisahan saya ini bisa berkurang dan saya ingin mendapatkan solusi dari permasalahan yang akan saya bicarakan dengan panjenengan. Oke, Bu. Kalau begitu saya persilahkan Bu Eka untuk memulai ceritanya. Monggo, Bu Eka. Terima kasih. Begini Bu, saya akhir-akhir ini jadi agak keteter dengan masalah jadwal pagi saya. Yang dulunya jadwal pagi bukan masalah besar, sekarang jadi suatu masalah bagi saya. Karena seperti yang Ibu Dwi lihat, akhir-akhir ini saya sampai sekolah jam 7 lebih, kadang lebih 5, kadang lebih 10 menit. Hal ini terjadi karena rumah dan sekolah saya sekarang lebih jauh ya. Biasanya 7 sampai 8 langkah, sekarang 7 sampai 8 kilometer ini. Wow, semakin jauh ya, Bu Eka ya?
Iya, Bu. Sedangkan dulu kan hanya cuman istilahnya cuma berapa langkah gitu aja ya. Jarak yang jauh ini masih ditambah lagi dengan keruwetan jalan raya yang sangat padat ini pada saat jam sibuk sekolah Iya, dan iya. ditambah dengan karyawan pabrik di jalan yang saya lewati tadi. Hal Nggih, nggih. ini sedikit mengubah irama di kegiatan pagi saya di rumah karena tanggung jawab saya sebagai ibu bagi 2 anak ya dan juga Nggih, sebagai nggih. anak karena mempunyai seorang ibu eh, Oh. dan dua anak ini belum bisa mandiri karena masih di SD sehingga masih memerlukan bantuan saya untuk menyiapkan baju dan lain-lain kegiatan pagi hari. Nah, jadi rutinitas tiap pagi ini harus dimulai lebih pagi. Tapi masalah selalu saja Bu, ada hal yang terlewat. Sebenarnya iya, sebenarnya ada alternatif jalan yang mungkin lebih sepi ya saat pagi, Iya. tapi agak memutar, jadi lebih lama juga jadinya, sama aja, lebih jauh lagi. Sebenarnya Iya, iya. sudah saya mulai lebih awal lagi, Bu, bangunnya. Cuma kadang kalau banyak kerjaan sampai malam jadinya agak molor juga nih bangunnya. Itu, Oh, Bu, begitu ya, Beka ya? Begitu ya. ya, keresahan yang selama ini Bu Eka hadapi ternyata seperti itu. Kalau yang bisa saya simpulkan, ternyata yang menjadi keresahan Bu Eka itu jarak tempuh sekolah yang sekarang dengan rumah itu menjadi semakin jauh, gitu nggih. Yang Iya, dulunya Bu. dekat jadi semakin jauh, terus kemudian belum lagi ketika di jalan Bu Eka dengan segala keruwetannya, dengan lalu lintas pagi, macet, karena waktu itu kan juga jam kerja berangkatnya karyawan-karyawan dan anak sekolah gitu ya Bu Eka ya. Iya, betul, Kemudian Bu Dwi. Bu Eka juga disambung dengan rutinitas Bu Eka sebagai seorang ibu dan juga seorang anak, di mana rutinitas pagi sepertinya juga tidak bisa diabaikan ya Bu Eka ya. Seperti itu Bu Iya, Eka. iya. Oke, Jadi oke jadi nggih Bu Eka, monggo. ya, saya biasanya kegiatan pagi itu saya mulai jam 3 atau jam 3.30 kalau banyak Hmm. tanggungan pekerjaan yang harus saya lakukan di malam hari. Oh itu. Berarti kegiatan yang selama ini Bu Eka lakukan di awal itu adalah apa Bu Eka? Eh, Kegiatan di awal itu sebenarnya saya bisa lebih awal lagi ya Bu ya. Iya. Kegiatan apa Bu yang dilakukan? Eh, Kalau menurut saya biasanya mengawalinya kegiatan pagi itu di malam hari Bu ya sebenarnya. Atau Mm-mm. sore mungkin bisa dilakukan itu Bu ya. Oh begitu. Ya kalau menurut saya mungkin eh, yang paling ruwet kalau di rumah sebagai seorang ibu itu kan mempersiapkan bahan makanannya Bu ya. Iya, iya. Kalau kurang mungkin Bu Eka kurang misalnya di malam hari di jam 3 sampai 3.30 itu menyiapkannya terlalu panjang, Bu Eka bisa coba di ini apa namanya? Di malam harinya sebelum Oh, tidur iya. mulai dipersiapkan dulu bahan-bahannya kemudian nanti ketika eh, jam 3 atau jam 3.30 ketika Bu Eka bangun bisa langsung action. Bagaimana Bu Eka? Oh iya, berarti berarti saya harus memulai jadwal ulang ini Bu ya untuk kegiatan-kegiatan yang membutuhkan persiapan lama dengan mengawali lebih dahulu untuk persiapan-persiapan yang membutuhkan waktu lama ini Bu ya. Nggih, nggih. Oke, oke. Dari yang Bu Eka, Alhamdulillah. Ya, alhamdulillah Bu, sekarang saya merasa lega nih karena hal ini sangat mengganggu dan jadwal dan kegiatan sehari-hari. oke, oke, oke. Tentu saja Bu Eka. Nah, dari apa yang sudah Bu Eka sampaikan tadi, apa rencana Bu Eka ke depannya? Hmm, untuk hal itu mungkin saya akan prepare semua kegiatan untuk besok itu di sore atau malam hari agar tidak menyita Hmm, sebagian besar waktu di pagi hari mungkin Bu ya. iya. Oke, oke. Langkah yang Bu Eka ambil itu saya sangat setuju. Dan saya
mendukung seperti itu, semangatnya Bu Eka untuk memulai lebih awal lagi, begitu Bu Eka? Ya. Nggih. Kemudian, bagaimana perasaan Bu Eka sekarang setelah Bu Eka bercerita dengan saya? Mungkin itu juga masih dalam pikiran Bu ya, mungkin saya akan mencoba mengubah pola rutinitas saya sebelumnya dengan mereschedule kegiatan-kegiatan yang sekiranya membutuhkan waktu lama dengan mengawali lebih dulu agar bisa terlaksana dengan baik. Oke. Sekarang bagaimana perasaan Bu Eka setelah bercerita? Seperti Plong ini. lega ya, lega. Oke. Lega karena iya, lega karena hal ini ada sedikit mendapatkan solusi dari apa setelah berbincang-bincang dengan Bu Dwi panjenengan Bu. Nggih. Oke, alhamdulillah kalau Bu Eka sudah merasa lega. Nah, untuk mewujudkan dari untuk Bagaimana Bu Dwi? mewujudkan rencana yang Bu Eka sampaikan tadi, apa langkah-langkah yang akan Bu Eka lakukan? Langkah-langkahnya mungkin saya akan prepare semua kegiatan untuk besok. Ya. Di awal, di sore atau malam hari agar tidak menyita sebagian besar waktu di pagi hari. Oke, Bu Eka. Lalu dukungan apa yang Bu Eka perlukan untuk melancarkan atau melakukan komitmen Bu Eka? Ya, mungkin saya akan mencoba Bu Dwi ya, mencoba mengubah rutinitas saya sebelumnya dengan menjadwal ulang kegiatan-kegiatan yang sekiranya membutuhkan waktu lama dengan mengawali lebih dahulu agar bisa terlaksana dengan baik sehingga tidak memakan waktu di kegiatan jam pagi hari. Oke, baik Bu Eka. Dan untuk merencanakan itu rencana kapan Bu Eka ya? Bagaimana Bu? Untuk menjalankan rencana panjenengan itu rencananya kapan? Nanti malam. Oh, nanti malam langsung ya Bu Eka ya? Langsung eksekusi Seperti begitu ya dapat Bu Eka ya? inspirasi ini saya Bu Dwi. Oke Bu Eka, saya mendukung sekali dan saya sangat mengapresiasi dengan yang Bu Eka akan lakukan. Semoga permasalahan yang Bu Eka hadapi segera terselesaikan dan semoga Bu Eka bisa melakukan tugas panjenengan sebagai guru dan sebagai ibu rumah tangga dan juga sebagai anak ya Bu Eka ya bisa berjalan beriringan begitu Bu Eka. Amin. Terima kasih banyak Ibu untuk waktunya mendengar keluh kesah saya ini. Terima kasih yang saya dapatkan dari percakapan ini. Sekarang saya merasa lega, yakin untuk mengambil nanti malam saya mulai deh habis Zoom ini saya mulai prepare lagi biar besok pagi nggak makan waktunya. Terima kasih Bu. Semoga kita nanti menjadi guru-guru yang bisa memberikan teladan yang baik untuk siswa kita. Terima kasih. Nggih, sami-sami Bu Eka. Assalamualaikum Bu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.